Nama saya Francis Julius, absen 13 dari kelas 12 IPS 2 akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Bali yang berjudul Bawang dan Kusuna. Pada sebuah desa di Bali, hiduplah dua orang anak bernama Bawang dan Kusuna. Keduanya masih memiliki orang tua yang lengkap. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya menjaga kedua anaknya di rumah. Bawang adalah anak yang manja. Setiap pekerjaan rumah dikerjakan oleh Kusuna. Namun karena Bawang pandai mengambil hati orang tuanya, maka ialah yang paling disayang oleh kedua orang tuanya. Pada suatu hari, ibunya pergi ke pasar cukup lama, sedangkan ayahnya menggarap sawah. Bawang dan Kusuna pun membagi pekerjaan rumah untuk memasak nasi dan lain-lain. Kusuna yang baik hati pun meminta Bawang untuk menumbuk padi, karena Bawang ingin mengerjakan yang lain. Namun Kusuna menjawab, "Maaf Kusuna, kamu yang menumbuk, nanti aku yang mengayak." Begitu ucapan Bawang. Akhirnya Kusuna yang sering mengalah mulai menumbuk padi. Selepas dari itu, Kusuna kembali meminta Bawang menepati janjinya untuk mengayak padi yang sudah menjadi beras. Lalu Kusuna pun berkata, "Bawang, ini." Namun sebelum Kusuna berhasil menyelesaikan perkataannya, Bawang dengan cepat memotong dengan berkata, "Kusuna, kamu ayak saja biar nanti aku yang memasak." Kusuna yang sabar terus diuji. Dia pun akhirnya mengayak. Setelah itu, Bawang masih terus beralasan lagi untuk menolak semua permintaan dari Kusuna. Akhirnya, merasa Bawang tidak akan menolongnya, dia pun mengerjakan sendiri semua pekerjaan rumah itu. Karena merasa kegerahan, Kusuna pun mandi ke sungai. Namun tidak lama dari itu, ibunya datang dari pasar. Bawang yang sifatnya pemalas dan si tukang fitnah, dia pun segera berlari menuju dapur untuk mengotori semua tangan dan mukanya, supaya ia tidak ketahuan kalau misalnya dia tidak melakukan pekerjaan rumah sama sekali, yaitu Kusuna yang melakukannya. "Bawang, kamu mengerjakan ini semua sendiri?" Bawang pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa Kusuna tidak membantunya apa-apa. Mendengar hal itu, ibunya langsung saja marah dan kesal. Sehingga saat Kusuna sudah sampai ke rumah, ia langsung dimarahi oleh kedua orang tuanya dan diusir dari rumah. Hal inilah yang membuat Kusuna menjadi sangat sedih dan berjalan tanpa arah ke arah hutan. Sesampai di tengah hutan, ia merasa sangat kecewa, sangat marah, sangat sedih. Namun di satu sisi ia sangat senang karena akhirnya Kusuna tidak satu rumah lagi dengan Bawang. Tiba-tiba ia mendengar suara cuku-cuku kuning yang seperti terus memerhatikannya. Kusuna pun mendekat ke arah suara dan berkata kepada curug-curug kuning itu, "Curug-curug kuning, patuklah ubun-ubunku dan bunuhlah aku." Mendengar hal itu, burung curug kuning pun mendekat dan menghampiri Kusuna. Ia mematuk ubun-ubunnya, namun Kusuna tidak merasakan rasa sakit. Yang ada malah ia terkejut dengan rangkaian emas yang ada di kepalanya. Dan tak hanya kepala saja, burung curug kuning itu juga mematuk pergelangan tangannya dan pergelangan kakinya, sehingga emas-emas pun juga ada di pergelangan tangannya dan pergelangan kakinya. Semua yang dipatok oleh burung curug kuning itu berubah menjadi perhiasan yang sangat mewah. Kejadian ini pun membuat Kusuna kembali semangat menjalani hidupnya. Lalu ia pun berjalan pulang ke rumah neneknya, karena di rumahnya sendiri ia sudah tidak diterima lagi oleh kedua orang tuanya. Lalu pada suatu hari, Bawang pergi ke rumah neneknya untuk meminta kayu bakar. Dan alangkah kagetnya ia bahwa ia menemukan Kusuna di sana dengan perhiasan mewah di sekitar kepalanya, tangannya, dan kakinya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana cara Kusuna bisa mendapatkan perhiasan mewah itu. Ia pun juga ingin mendapatkannya. Lalu karena Kusuna yang rendah hati, ia pun menjawab pertanyaan dari Bawang dengan sangat detail. Mendengar penuturan dari Kusuna, ia pun langsung kembali ke rumahnya dan ia pun langsung melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan dengan Kusuna. Ia pun pura-pura dimarahi oleh kedua orang tuanya, lalu pergi juga ke hutan, persis seperti apa yang dilakukan Kusuna. Sesampainya di hutan, Bawang pun memanggil burung curug-curug kuning. "Curug kuning, patuklah kepalaku dan berikanlah aku mahkota emas."
Seperti yang terjadi pada Kusuna, burung cukcuk kuning itu juga menghampiri bawang. Namun, ada sesuatu hal yang berbeda. Saat burung cukcuk mematuk kepala bawang, yang terjadi bukanlah mahkota emas, namun yang muncul adalah sebuah lintah besar. Bawang juga tidak menyadari bahwa burung cukcuk kuning itu sudah mematuk kepalanya dengan lintah besar. Burung cukcuk kuning itu pun terus mematuk seluruh tubuh bawang, mulai dari pergelangan tangan hingga kaki. Bawang tidak menyadari bahwa cukcuk kuning telah mematuk seluruh tubuh bawang dengan luka serta ular mengelilingi leher bawang dan lipan di jari bawang. Bawang pun berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Ia pun sangat menyesal dan pada akhirnya ia meninggal. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah suka memfitnah orang, jangan suka berbohong, dan senantiasa berlaku baik dan bersikaplah jujur. Sekian dari dongeng saya pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.